ini punya geopon, seterusnya taruhlah punya 40 geopon atau berapa gitu ya. Nah, nanti kalau ini dipukul dengan palu seperti biasa, kita melakukan akuisisi, maka akan ada gelombang kan, gelombang yang terekam oleh si geopon, juga di sini seperti itu. Nah, cuman yang membedakan supaya kalian paham, yang ingin kita ukur di MISW itu ada multi channel surface wave analysis. Yang membedakannya adalah kita ingin MASW, kita ingin mengambil surface-nya, surface wave. Surface wave itu kalau kalian masih ingat teori dari elastisitas gelombang, yang diambil itu adalah gelombang permukaan. Nah, gelombang permukaan itu dia menjalannya seperti gelombang es. Ini kalau kita lihat dari atas ya, tanahnya itu bergerak seperti ini, ke kiri ke kanan gitu ya. Dan yang membedakan adalah sensornya ini, dia idealnya tidak menggunakan sensor geopon seperti yang kita gunakan. Dia menggunakan namanya three component. Apa itu Pak geopon three component? Jadi geopon three component itu adalah dia menghitung getaran dari 3 arah. Jadi misalnya kalau getarannya datang dari sini, dari kiri ke kanan, maka pegasnya itu diarahkan dia paralel terhadap itu. Ya kan dia konsepnya by pegas ya. Kita anggap seperti pegas lah, walaupun sekarang dia konsepnya nggak pakai pegas lagi, tapi dia pakai induksi elektromagnetik ya. Nah, misalkan pegasnya begini, kalau ini bergetar, diarahin ke kiri ke kanan, gelombangnya datangnya arahnya kiri ke kanan gini, maka getarannya nanti akan terbaca. Nah, bagaimana Pak kalau gelombangnya nggak datang dari kiri ke kanan, tapi misalkan dari atas ke bawah sini, atau utara selatan lah kita sebut gitu ya. Nah, ini kan nggak bakal kerekam dia, karena sensitifnya dia hanya arahnya yang paralel terhadap. Maka dibuatlah satu lagi geopon yang arahnya ke arah situ. Nah, ini makanya disebut trikomponen. Jadi dibuat 3 arah. Jadi utara selatan, diarahkan si geoponnya itu utara selatan, barat timur, dan satu lagi dibuat dia berdiri tegak terhadap 2 ini. Jadi kalau kita punya 3 komponen, utara, barat, timur, utara, selatan, sama satu lagi itu berdiri keluar deh ke atas itu. Nah, nanti bisa terbaca semua gelombang gitu ya. Nah, alat kita yang di laboratorium itu hanya terdiri dari vertikalnya saja, yang node shotnya ini nggak ada terekam, karena dia itu one komponen dia, satu komponen vertikal. Nah, walaupun demikian sebenarnya alat kita itu masih bisa digunakan untuk mengukur MASW. Tetapi surface wave yang terekam dia nggak akan strong dibanding dengan trikomponen, karena memang dikhususkan untuk merekam surface wave, dia akan lebih strong dia. Nah, itu sekedar pendahuluan ya. Nah, adapun nanti alurnya, alur pengolahan datanya itu adalah kita loading data, search, mana teks, ada deh teksnya. Gimana cara coret-coret di sini? Nah, intinya loading data, kita loading datanya. Berarti nanti datanya ini adalah shot gather. Ini data shot. Kemudian nanti setelah itu kita sorting. Kita sort ke dalam yang namanya common midpoint. Masih ingat ya, common midpoint sort ya. Nah, kemudian di tiap common midpoint ini nanti dilakukan inversi satu dimensi MASW. Jadi MASW itu satu dimensi, nggak ada 2 dimensi dia. Jadi per CMP point nanti dilakukan inversi. Simple ya konsepnya ini sebenarnya. Simple sekali. Nah, adapun dalam proses inversinya, dia itu konsepnya adalah membuat data observasi, di mana data observasinya itu adalah
dua data ini, observasi adalah frekuensi versus dengan phase-nya, fasa gelombangnya ya. Nah, ini adalah data observasinya. Nah, untuk dapatkan data observasi ini, common midpoint gather-nya nanti kita lakukan namanya dispersi analisis atau transformasi ya. Menggunakan namanya banyak caranya. Yang paling simpel itu pakai short time Fourier transformasi sebenarnya basicnya, atau biasa disebut sebagai slanted stack STP. Nah, intinya Fourier transformasi ya, dari domain spasial kita ubah ke dalam bentuk domain frekuensi tadi, yang ini frekuensi fasa ini, dia pakai itu STFT. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi ini mulai dari konsep dulu supaya tidak bingung. Tadi shot gather, seperti kamu mengukur di refraksi, ini shot, ini ada receiver 1, receiver 2, seterusnya. Nanti shot berikutnya lagi. Jadi shotnya rapat dia, multi shot ya. Pindah ke sini shotnya, ada geoponnya lagi, terus ada geoponnya lagi gitu ya. Nanti ada shot berikutnya, ada geoponnya lagi, geoponnya lagi. Kalau kalian masih ikat stacking chart ya, nah ini konsepnya mirip, walaupun proses matematisnya agak sedikit beda, tapi anggap sama dulu supaya nggak bingung. Nah, ini adalah data shotgetter, data pengukuran di lapangan. Nanti data itu punya 97 shot ya. Nah, seperti ini. Jadi 90 kali dipukul, dipukul di sini, dia merekam ada 48 receiver kalau tidak salah. Nanti pindah lagi shot kedua, nanti pindah lagi shot ketiga sampai 97 di ujung sini. Dia punya 97 shoot ya. Oke, sampai sini. Nah, kemudian kita lakukan namanya common midpoint sorting. Jadi kita sort datanya, trace-nya itu kita filter atau sorting. Nah, ini common midpoint sort ini prosesnya adalah common midpoint cross korelasi namanya. Oke, ini lupakan aja, nanti bagian menjelaskan ini biar saya di teori ya. Intinya setelah sort terekam, kita masukin geometrinya nanti, dilakukan namanya common midpoint cross korelasi. Kita ubah. Nah, konsepnya intinya kalau dia memiliki titik tengah yang sama antara short dan receiver, ini kan short, receiver, titik tengahnya sama, misalnya titik tengahnya di sini, gitu ya. Yang ini dengan yang ini, titik tengahnya ada di mana, kita sorting aja. Jadi nanti ya, untuk tiap CMP point, dia akan ada beberapa trace yang titik tengahnya sama. Misalkan ada 2, biasanya di pinggir-pinggir dikit ya, karena di zona ini kan satu nih antara ini dengan ini, jadi nggak bisa dianalisis biasanya. Nah, ini kalau misalkan ini dengan yang ini, berarti ada 2 trace setidaknya nanti di posisi titik tengahnya. Nanti makin titik tengahnya di tengah, di daerah-daerah tengah ini, dia akan banyak gitu ya, akan banyak seperti ini. Nah, common midpoint sort ini, gather ini yang akan dilakukan tahap ketiga per CMP point-nya. Ini tadi kedua ini ya. Dilakukan inversi analisis MISW analisis ya. Jadi per CMP point yang dilakukan MISW analisisnya. Jadi nanti akan dapat kita kurva seperti geolistrik itu. Jadi tiap ini kan tadi ada titik tengahnya di sini, kita cari. Nanti kan banyak tuh titik tengahnya. Kumpulan dari CMP gather-nya kan. Nah, per titik tengah CMP gather ini yang kita lakukan inversi MISW. Jadi untuk satu CMP gather yang ini, dia kan punya nanti kumpulan trace CMP-nya. Trace seperti ini. Nanti saya berikan gambarnya. Nah, di sini juga punya banyak. Dia misalkan ada 10 trace, semakin banyak semakin bagus. Nah, ini kita lakukan inversi sehingga dapat persis seperti geolistrik itu. Atau VS30 kalau kalian pernah dengar. Nah, seperti ini. Nah, gitu kan ya.
di mana ke bawah sini adalah depth, sorry. Ke bawah sini adalah velocity-nya. Velocity apa? S-wave, karena kita melakukan inversi S-wave. Di titik ini juga nanti sama, jadi per CMP point ada sama dia. Nah, seperti ini. Ini juga sama tuh. Bentuknya seperti ini. Tuh kan? Nah, kalau kita punya, bentar nih, teman saya nih nanya. Nah, kalau kita punya banyak seperti ini, tinggal digabungkan aja. Nah, digabungkannya saya biasa pakai Python ya. Saya lebih suka inversi 1D, nanti saya berikan. Ada 2D-nya sebenarnya, tapi jarang saya gunakan. Seperti ini gitu ya. Jadi nanti nih diinterpolasi jadi dapat penampang 2 dimensinya. Jadi awalnya MSO itu enggak 2 dimensi dia, 1 dimensi prosesnya. Per CMP point dilakukan. Seperti kamu bikin velocity analysis dia, 1 dimensi. Ini baru tuh diinterpolasi, jadi nanti ada penampangnya. Nah, sekarang coba kita klik. Ini teorinya kebayang nggak? Atau ada yang ditanyain dulu sebelum saya masuk ke kliknya? Ada yang Oke. Nah, coba kita langsung aja olah ya. Pelan-pelan, nanti tolong dibantu di screenshot seperti biasa. Kita buka Pickwin, sama seperti kamu melakukan picking first pick, Pickwin. Tadi datanya udah saya kirim ke WA ya, atau kamu bisa download sendiri juga dari sesi Major. Nah, datanya itu, kita lihat dulu datanya. Nah, ini datanya download tadi yang saya kirim ke kalian itu di sini. Ya, hapus datanya. Nah, ini datanya nih. Nah, ini ada datanya itu dari ini data satu. Kalau kalian buka itu ringan datanya itu berapa mega doang. Itu ada 97 ya. Ada 97 shoot. Nah, ya. Di situ juga ada dikasih tutorial oleh si softwarenya. Kalian bisa baca tuh tutorialnya, kurang lebih sama lah. Nanti coba kita cek. Nah, sekarang kita download datanya, kita loading datanya. Pilih file, seperti biasa, kita group file, make file list. Nah, ini kamu pilihlah semua data shot 97 tadi dari sini kan, sampai ke, jangan sampai salah pilih, nah, sampai ada 97 kali shootnya ya. Oke, nah sampai sini. Nah, gitu ya. Open. Nah, 97 file katanya telah dibuka. Oke. Nah, ini kita centang aja. Jadi di shot-nya itu, di trace header-nya nanti ada geometrinya. Walaupun nanti kita coba make sure ya, geometri sama. Nah, oke, ini kita cek. Ini sama seperti kamu menggunakan data apa? Seperti kita kemarin itu melakukan first pick ya. Untuk seismic refraksi. Nah, ini kita lihat. Kita punya 97. Jadi yang bisa ditampilkan di sini baru 10 shoot kan. Kalau kita next ini sampai 97 dia. 97 data atau 97 shoot. Ini harus benar, kalau nggak benar nanti sia-sia prosesnya. Nah, lihat source-nya masih sama semua, belum kebaca dari trace header-nya. Nah, sekarang kalau kita buka tadi di tutorial itu, saya back ke sini sebentar. Nah, ini tutorial itu, di situ ada diberikan informasi geometrinya. Karena mereka yang mengukur kan saya nggak tahu datanya seperti apa, kita baca. Source intervalnya itu 1 meter.
first source posisinya di minus 0,5, receiver intervalnya 1 meter, first receiver positionnya itu 0 meter. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, belum terrecord, belum masuk dia. Caranya kita setup aja sesuai dengan informasi dia tadi setup. Kita masukkan ini tadi udah saya coba sebelum ini. Tadi datanya kan first-nya kita cek lagi ya. Source pertama di minus 0,5. Ini minus 0,5. Source intervalnya tadi 1 kan. Ini salah. Ganti jadi 1. Nah, variable receivernya offset from source to first geoponnya itu ada di kita cek di sini. Dia, sorry, di 1 meter ya. First receiver position 0,0 kan. Berarti offset, near offsetnya berapa tuh? 1 kan? 0,5 kan? Kan kalau misalkan first ini source positionnya minus 0,5 dan first receiver positionnya 0, berarti jarak antara source dengan receiver paling dekat itu kan 0,5 meter kan? Bayang ya. Nah, ini untuk memastikan kita cek aja nanti ya. Memastikan. Nah, kalian bisa setupnya di sini. Kalau mau manual itu contohnya 0,5. Nah, informasinya tadi sama seperti yang tadi. Dia variabel receiver, nanti pindah-pindah dia receiver intervalnya 1 meter. Oke, ini klik OK. Nah, ini kan di shoot pertama source-nya di minus 0,5, first geoponnya itu di 0 meter, receiver intervalnya itu di 1. Nanti pindah lagi shoot berikutnya, karena pindah 1 meter tadi kita buat, berarti dari 1 meter di 0,5 kan, karena dia dari minus 0,5 kiri pindah ke arah kanan 0,5. Di 1 meter terus sampai di ujungnya, sampai di next di sini. Itu ya. Nah, setelah oke, semuanya sudah dicek. Ini tentang ini apply source positionnya supaya dia juga digunakan ya nanti koordinatnya. Tapi ini udah kita masukin manual supaya tidak masalah juga ini kalau nggak tentang. Ya oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil loading datanya. Ini kalau mau bisa kecilkan supaya tersqueeze. Ini bisa dibesarkan sama seperti biasa. Ini source di minus 0,5. Ini kalau kita pindah sama seperti biasa ini di 0,5. Ini punya source kita gitu ya. Dan seterusnya ini ada 97, nanti kamu bisa hitung. Selanjutnya masuk ke kita setup sekarang geometrinya. Jadi atau pertama ini kamu bisa simpan save file listnya, takutnya nanti ada crash softwarenya, jadi kamu tidak perlu buat dari awal, save dia. Ini saya udah save tadi namanya geometry underscore exercise, ini tinggal di save buat file baru. Jadi geometri yang tadi itu gampang nanti kalau mau di loading ulang gitu ya. Setelah itu kita setup dulu geometrinya. Jumlah source-nya 97, number of receiver-nya 96. Jadi per shoot-nya itu ada 96 receiver. Banyak ya. Nah, number of CMP-nya 214, ini lupakan dulu. Nah, oke. Total number of shot-nya, shot gather trace-nya ada 2300, kalikan aja 97 shoot dikalikan dengan 96 receiver tadi berapa itu ya. Ya kurang lebih hasilnya segitu. Ini rentang dari source geometrinya tadi paling kiri dia shoot-nya minus 0,5, paling kanan dia 95 untuk si source-nya ya. Oke. Oke. Oke aja. Nah,
Ini geometrinya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, ini stacking chart-nya kan, kalau kalian bisa lihat ya. Nah, yang biru ini adalah posisi shoot-nya, sedangkan yang warna kuning adalah posisi dari geoponnya. Di shoot pertama dia ada segini, shoot kedua segini, dan seterusnya. Nanti sampai di ujung sini, di shoot ke terakhir dia dibalik dia. Jadi fix untuk receiver-nya, tidak gerak lagi. Ya. Ini kalau kita cek geometri kita dengan yang ada di sini, udah benar dia ya. Nah, seperti ini ya. Sama. Nah, nanti mungkin ini perlu dicek ya. Karena di ujung sini itu tadi belum kita rapikan. Nanti ganti aja first receiver-nya itu di 72 semua. Nanti kalau kalian loading ulang untuk memastikan aja karena dia fix di sini setelah di poin ini 72 meter tuh. Sampai dari receiver ke 73 itu. Supaya nanti geometrinya tidak salah, baru nanti di save ya. Sementara saya anggap sudah diubah ya yang bagian sini nih, ini belum di setting untuk koordinat first ininya apa? First geoponnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil meloading data tadi. Halo balik tadi. Ini loading data. Tadi yang pertama udah benar. Sekarang kita buat command midpoint gather-nya. Nah, caranya ke surface wave, make common midpoint gather file. Jadi kita urutkan, kita sorting. Yang punya titik tengah yang sama, kita grouping dia. Ya. Tinggal diklik, klik new file list, oke. Nah, bin size itu adalah gini maksudnya. Jadi kalau misalkan saya punya ini tadi panjang pengukuran, dipotong-potong dia. Jadi ini berarti dari 0, 2, kalau saya buat bin size-nya 2, ini 4, ini kan per 2 tuh. Nah, kalau antara source, ini misalkan saya punya source, punya geopon, lalu nanti punya source berikutnya, taruhlah di sini ada punya geopon berikutnya. Kalau titik tengahnya itu jatuh di rentang yang ini, di binning ini, di area ini, maka jadikan dia satu gather, satu grup data. Nanti tinggal di sorting sama dia. Nah, jadi dia tidak angka tunggal, tapi di rentang dia. Karena di real pengukuran itu kan rentang ya, ada perbedaan. Nanti juga di sini kalau misalkan di antara 2 sampai 4, ya hitung dia. Nanti yang dihitung adalah angka terakhir ini sebagai posisi dari CMP-nya. Ya. Nah, oke ini aja. Jadi kita cacah dari 0 sampai 95 tadi. Dari 0 paling kanannya 0 dengan pinnya itu adalah lebarnya itu adalah 22 meter. Oke. Ini proses dia. Dikorelasi akan diambil tuh yang titik tengahnya sama dibuat jadi satu gather dan seterusnya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. The file have been calculate. Number of source-nya, nah number of source di sini maksudnya jumlah grup dari CMP gather-nya ya. Ini number of receiver-nya, ini rata-ratanya 21. Number of CMP point-nya 103. Ini titik tengahnya ya, tapi kan kita grouping tadi. Jadi karena kita grouping 2 itu jadi di grup dari 103 ini kalau jatuh di antara 0 sampai 2 itu jadi 47 gitu ya. Total number gather kita trace-nya itu 887. Oke. Oke, ini aja. Nah, ini contoh dari stacking chart kita yang baru. Apa artinya ini, Pak? Gitu ya. Oke, kita lihat pelan-pelan. Nah, jadi
di posisi 46 di ini CMP gather number. CMP gather ke-46 dia hanya terdiri dari 2 trace. Kan di ujung-ujung itu pasti sedikit kan. Karena titik tengah yang di ujung itu kan dikit ya. Termasuk di sini ini ada 4, di ujung sini ada 2. Yang pasti maksimum dia seperti stacking chart itu ada di ujung sini. Nah, ini kita lihat nih, kita lihat waveformnya di bagian sini di waveform ini. Ini di source ke-76. Ini kalau misalkan saya geser. Nah, ini yang paling pojok kanan itu hanya ada 2 trace. Jadi kalau saya balik ke geometri, nah ini yang warna aktif sekarang, yang warna merah bold ini. Di ujung sini, CMP gather-nya hanya ada 2. Ya, ini kalau saya geser, dia nanti hanya ada 1, 2, 3, 4, 6 kan. Nah, 6 tuh. Kalau kita lihat waveform-nya ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini udah berhasil. Kita melakukan tahap kedua tadi, yang bagian sorting. Jadi udah di sorting datanya. Nah, yang akan saya lakukan adalah saya melakukan surface wave inversi per common gather ini. Per common gather ini dilakukan, common midpoint gather ini inversi. Nah, sebelum melakukan inversi, kita lakukan surface wave transformasi. Surface wave, klik yang ini, kita lakukan satu-satu. Jadi ini buat paling pinggir dulu aja. Jadi dari kiri nanti kita mainkan. Boleh dari pinggir paling awal, kita geser aja ini ke 0 ya. Oh, di 2 ya. Mentok di 2. CMP 2 kan tadi kan. Nah, ini kamu ubah surface wave velocity-nya dengan mengklik phase velocity frequency transformasi. Nah, kita transformasi short gather, common midpoint gather yang kita miliki ke domain frekuensi versus dengan phase atau fasa. Kenapa sebenarnya harus dilakukan transformasi phase frekuensi? Tujuan kita adalah ingin memilih short gather-nya. Ingin memilih surface wave-nya. Cara yang paling mudah adalah surface wave itu sifatnya amplitude-nya paling maksimum, velocity-nya lambat kan. Dan frekuensinya biasanya low frekuensi. Nah, ini kita searching dia dari 0 sampai kasih 300 saja paling maksimum, atau coba 500 takutnya masih terlalu rendah. Ini frekuensinya coba sampai 70 ya. Ini oke. Nah, akan ada seperti ini. Ini namanya dispersion curve. Ini kamu kecil-kecilkan senyamannya kita menggunakan. Kita buat berwarna, klik yang ini. Nah, jadi warna dia sekarang. Nah, ini supaya kelihatan kurva dispersinya kita kecilkan saja. Kita atur dia color bar-nya. Nah, kenapa Pak jelek datanya? Ya, karena tadi hanya ada 2 trace, 3 trace tadi kan. Seperti ini. Semakin dia biru, dia semakin high amplitude. Nah, tujuan kita adalah mempicking area yang warna birunya tinggi atau tidak warna biru, menuju biru lah. Ini kan area tinggi di sini tuh. Ini kalau kamu lihat di amplitude di bawah sini, ini kalau saya geser hijau dia 1, dia agak ke sini dia 0,99. Nah, terus makin merah makin kecil kan. Jadi yang warna hijau inilah yang paling terang gitu ya. Nah, ini bisa diatur aja. Nah, seperti ini, hijaunya di sini maksimum, strong. Baru kita picking surface wave-nya. Surface wave pick. Ini kita lakukan satu dimensi aja ini pick. Ya. Minimum frekuensinya di berapa?
Nah, coba di 5 aja karena tidak ada kelihatan lagi di sini. 5, oke, sini kan. Nah, secara otomatis dia kan si software ini udah mencari area yang memiliki high velocity yang tinggi. Bukan high velocity, high amplitude yang tinggi. Ini datanya hanya terdiri dari 3 trace, jadi tidak begitu kelihatan. Nanti kita geser ke tengah yang banyak trace-nya supaya kurva dispersinya lebih bagus. Tujuan kita picking daerah-daerah yang pojok sini tuh. Nah, ini kamu drag aja. Tidak harus dari ujung ke ujung sampai sini harus ada, enggak. Misalkan di sini enggak kelihatan dispersi curve-nya bisa dikecilin. Nah, itu. Bagaimana kita memperkecil ambiguitas dengan membuat warna ini akan lebih sempit. Jadi picking kita itu akan lebih mudah. Ini kalau saya geser kan lebih sempit kan, kelihatan area saya harus picking itu nggak lebar lagi. Karena warna kuning ini semakin sempit di daerah sini. Nah, ini makin salah berarti. Nah, tak buat di sini. Jadi kalian atur-atur aja nanti. Wah, internetnya crash. Nah, ini tinggal di picking aja. Picking, picking, picking. Nah, kurang lebih seperti ini udah bisa. Ini kemudian kita save. Save pick file. Jadi kita mainkan satu-satu ya. Saya kasih, nah ini tadi contohnya. Saya berikan namanya kurva phase frekuensi. Ini kamu bisa ganti sesuai nama apapun. Tapi setidaknya ada informasi ini di picking di common midpoint yang mana. Ini saya buat common midpoint 2 meter. Karena tadi kan di 2 meter tuh. Nanti supaya nggak keganti-ganti dengan yang lain. Ini oke, save. Consider file has been saved, oke. Nah, ini kan ada kurvanya tuh. Kurva frekuensinya. Nah, contohnya nanti sekalikan kita inversikan. Saya geser dulu ke yang lebih banyak datanya di common midpoint yang tengah tadi. Kalau kita lihat geometrinya, saya pengen ngejar yang di sini nih. Kita pindahkan aja. Ini ya kurang lebih di tengah inilah yang lebih ramai ya. Ini apa ini Pak yang biru ini? Yang biru ini adalah shot gather-nya. Kan kamu tadi punya shot gather kan di sini kan. Nah, yang ini adalah histogram dari common midpoint gather. Nah, kita ambil yang ini back ke waveform. Nah, kelihatan kan ini surface-nya yang mana Pak? Yang strong ini nih. Ini gelombang permukaannya udah strong, dia udah di cross korelasi. Nah, lakukan hal yang sama ke surface wave, phase velocity frekuensi transformasi. Ya, ini kita searching dari 0 sampai 500, ini 070. Usahakan dia sama semua nanti di shot gather, di common midpoint gather-nya. Ini oke. Nah, ini bisa dimainkan seperti ini. Ini sebenarnya udah kelihatan nih. Kalau tidak pakai warna juga udah kelihatan dispersi curve-nya. Tapi enaknya pakai warna. Nah, ini bedanya ini apa? Ini dia discrete, kalau ini dia continue color bar-nya, color maple-nya. Nah, ini kamu mainkan amplitude-nya, usahakan kita mudah untuk mengenali yang strong. Gunakan yang ini aja yang smooth. Nah, ini gitu ya. Itu yang ini juga boleh lah. Yang mana aja kamu gunakan. Nah, kelihatan kan? Saya pengen ngejar yang maksimum dia. Nah, gini juga boleh. Ini nggak masalah. Ini karena hanya memudahkan kita untuk memilih mana sih yang akan maksimum gitu aja sebenarnya. Ini oke. Seperti ini. Ini dimain-mainkan aja. Kan kelihatan tuh yang maksimum ada area yang ini. Nah, kamu picking surface wave, pick phase velocity 1D. Di rentang mana? Ini bisa dari 5 aja nggak masalah. Terlalu kecil kalau di bawah 5. Oke. Nah, dia akan picking tuh. Si software akan otomatis mencari amplitude paling tinggi di tiap ini, di frekuensi. Ini frekuensi bukan distance, ini frekuensi. Dan ini adalah phase-nya tadi. Nah, perhatikan ini titik-titik yang merah ini harus kita perbaiki karena softwarenya langsung nyari yang maksimum gitu ya.
Padahal dia tidak masuk akal. Kalau langsung turun ke bawah sini, kita pindahkan aja ke atas. Kita pindahkan, nanti akan geser dia. Nah, ini ada satu lagi tuh. Jadi usahakan dia continue seperti ini, membentuk huruf S gitu ya. Nah, ini juga pindahkan ke sini, pindahkan ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Ini kalau mau ini boleh juga nih kita lebarin lagi. Jadi semacam dimainkan aja warnanya supaya kelihatan yang maksimum itu di mana. Nanti kalian bisa baca-baca bentuk dari kurva S-wave ya. Seperti apa. Nah, ini contohnya begini. Ingat ini di command point 38. Ini save pick. Saya ganti di 38. Oke, save. Nah, anggaplah kamu sudah melakukan berapa tuh tadi? 47 kan? Ini kalau kita cek geometrinya. Sudah ada 47 tuh. Dari 0 sampai 46. Ada 47. Nah, dilakukan semua 47-nya. 47 dilakukan picking wave-nya. Observasi. Nah, sekarang kita lakukan inversi. Karena kita udah punya data observasi tadi. Jadi, phase yang ini. Frekuensi versus phase itu adalah observasi data tadi kan yang saya bilang. Nah, sekarang kita masuk ke wave equation untuk melakukan proses inversinya. Ini klik wave equation. Nah, tampilannya seperti ini. Kita open 1D, kita mainnya 1D atau 2D juga boleh. Ini nggak masalah. Nah, ini kan udah ada tadi. Kita baru picking 2 kan. Saya contohin yang gede aja, yang banyak trace-nya tadi ini. Open. Number of curve-nya ada 19, apa itu maksudnya Pak? Ini 19 titik dia. Tadi di pickingan kita yang tadi itu. Ini kamu tadi pickingnya itu ada 19 poin. 19 bulat-bulat tadi. Jadi nggak harus di setiap rentang frekuensi di pickingnya. Oke. Nah, ini. Kenapa nih? Ini diatur aja, di view-nya coba kita atur. Oke. X-axis-nya itu sebagai phase, kasih 300, tadi 6500 ya. Di ini tadi coba. Oke, coba kita kecilkan. Nah, ini bisa diatur, dikecilin. Ininya juga dikecilin. Nah, ini phase velocity-nya kebalik. Jadi gambar kita itu tadi dari ini, kalau balik ke sini, ke bawah sini dia maksimum kan. Kalau yang ini kebalik dia. Ke arah atas dia yang maksimum. Makanya kurva kita selalu terbalik. Kan tadi kurva kita bentuknya begini. Ya. Nah, sekarang kalian coba lakukan inversi. Nah, kita lakukan inversi dari sini, dari kurva ini, initial model. Kita buat dulu initial modelnya. Nah, ini kamu bisa klik advanced menu di sini. Initial modelnya berdasarkan apa? Berdasarkan data aja. Klik ini, based on depth conversion result. Jadi otomatis nanti diambil dari datanya. Maksimum depth-nya berapa? Ini kita punya bentangannya itu cukup jauh, 96. Estimasinya setengahnya bisa sampai, saya buat 30 meter aja. Jadi ngikutin PS 30. Number of layernya semakin banyak, semakin inversinya semakin sulit untuk konvergen sebenarnya. Jadi biarkan aja, ini 10 aja. Ya, tapi kalau semakin dikit juga nanti tidak akan bagus juga. Maksimum velocity-nya berapa? Tadi kita estimasi di 600. Ini VS ya, kecil sekali dia. Minimumnya berapa? Kasih 50 aja. Nah, ini water table-nya enggak usah. Layer thickness gradientnya biarkan ini aja. Default, ini oke. Maka kita punya initial model. Ini initial modelnya dia sampai estimasi sampai 100 meter nih. Berdasarkan itu tadi ya. Sekarang
kita lakukan, ini baru inisial model ya, belum inversi. Jadi baru buat inisial model. Lakukan inversi, kamu klik aja advance menu, regularization maksimum sama seperti yang tadi. Ini biarkan aja ini proses inversinya, kasih 30 mungkin atau 30 kali iterasi. Oke. Inversion complete, kita bisa lihat iterasi ke-29 karena dimulai dari 0, 1,95%. Oke. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bentuk dari kurvanya, bentuk dari ya datanya ya seperti logging, jadi ke bawahnya depth, ke samping sini LVS, ini kita bisa atur view-nya, axis-nya. Ini terlalu lebar, tadi kita buat 600. Aksisnya ini tadi kan kita batasi ya, sampai 30 ya. Ini lihat nih, dia nggak berubah jauh lagi setelah 30. Ini kita kasih intervalnya 1 aja. Nah, ini bisa diatur-atur untuk kebutuhan visualisasi, diatur aja. Nah, sekarang mereka harus melakukan QC ya. QC yang saya maksud itu diperhatikan. Karena tadi pickingannya belum sempurna, masih ke bawah sini makin mengecil velocity-nya ya. Mengecil ya, kecil sekali. Nanti coba dicek lagi hasil pickingannya yang di sini. Apakah dirapikan ke atas atau seperti apa. Nanti akan mereka lakukan seperti itu ya. Nah, sekarang ini bisa di-save. Save. Ini bisa di screenshot atau di screenshot seperti itu. Lalu ini di-save aja. Save ke tabular ya. Ini tabular. Kasihlah ini adalah VS-nya. Ini kamu bisa buat, sorry, saya save ulang. Ini PS di CMP berapa tadi? 38 ya. 38. Nah, gitu kan. Save. Kalau saya buka isinya itu di VS 38 ini pakai ASCII. Nah, ada depth, ada sampai sini, dan tadi bisa dibatasi sampai di kedalaman 30. Di 0 dia 94 S-wave-nya, di 1 kedalaman 1,6 meter di 111. Nah, ini datang dari mana Pak P-wave ini? Nah, dia pakai Gartner. Jadi langsung di rata-rata dikonversi dari S-wave. Tapi kita nggak butuh ini. Karena asumsinya kalau mau P-wave velocity itu dari tomografi. Kita hanya butuh 2 ini aja. Kolom yang depth dan kolom yang S-wave. Nah, nanti mereka lakukan untuk semua CMP point yang tadi. Jadi ini baru 1, nanti diulangi lagi prosesnya, loading lagi yang 1 tadi, ini new data aja, kamu klik yang 2 tadi. Kemudian ini, nah ulangi lagi prosesnya seperti tadi, ini bisa dirapi-rapikan, nanti kalian ke edit view, edit ini kan karena dia aksesnya 0 sampai 0 ya. Maksimumnya kasih 700 mungkin untuk view seperti ini. Kan ada gambarnya tampak seperti ini gitu ya. Ini bisa diatur intervalnya kasih 10. Nah, jadi ada warnanya, ada tulisannya ya supaya nggak hilang. Nah, ini bisa diatur aja. Ini kasih coba 50 biar nggak terlalu rapat. Nah, gitu ya. Ini tampak seperti ini. Di phase velocity, ini frekuensi, ada gambarnya, benar. Nanti lakukan lagi initial model sama seperti tadi. Lalu di inversi, oke.
habis itu di save. Nah, ini kan mirip-mirip dia kan bentukannya kan, berarti udah mulai benar tuh. Ini di save ke tabular. Nah, kasih nama tadi ini di CMP berapa tadi nih, ya, lupa saya. CMP 2 kan, 2 meter. Oke, save. Artinya kamu nanti punya 47 VS 30-nya. Nah, biasanya saya menggunakan Python untuk menggabungkan datanya, atau kalau kamu mau menggabungkan dengan software yang lain juga boleh ya. Ini dia karena dia langsung 2 dimensi dia makainya. Boleh juga nanti kalau kamu mau mencoba yang ini, boleh juga. Atau pakai yang seperti yang kita buat tadi lebih menyenangkan karena kita bisa QC dia satu-satu shotgetternya. Nanti idenya setelah punya VS30-nya di CMP 0 di CMP ke 0 tadi, ini 0 sampai tadi CMP ke 46. 46 itu lupa saya berapa meternya. Kan kita punya di sini seperti ini. Nah, nanti juga punya di CMP ke 1 punya juga. Nah, di CMP kedua juga punya sampai ke 46 ini. Dibatasin aja semuanya, di-cut, dipotong kalaupun ada yang lebih dari 40 karena software itu otomatis juga dia menghitung depth konversi maksimumnya. Kita potong aja semuanya di 30. Nah, ini bisa dikorelasikan, bisa diinterpolasi menggunakan software. Kalian boleh memilih pakai software aja boleh. Oke, apa yang biasa kalian gunakan. Atau nanti kalau kalian bingung caranya, coba lakukan dulu, dapatkan semua data TXT dari 30 velocity-nya tadi. Nanti kirim ke saya kalau sudah ada 46, usahakan udah rapi misalnya. Saya bantu buatkan Python code-nya ya, sederhana untuk membuat menjadi gambar. Nanti kan dicacah dia, dipotong-potong. Jadi semua image-nya itu bisa digabungkan menjadi seperti ini. Baru nanti hasilnya adalah 2 dimensi. Jadi ini warnanya disatukan. Silakan ada yang ditanyakan, itu untuk praktikum di minggu ini. Nggak terlalu ribet sebenarnya. Hanya pekerjaannya lumayan banyak ya, 46 shoot harus dilakukan. Ada yang ditanyakan, silakan. Siapa yang akan membantu untuk ini? Diko, yang kemarin modulnya udah diupload belum ya, Diko? Oh, belum, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau di server berarti bisa ya, Pak ya? Berarti bisa, tadi bisa. hasil dari TXT-nya kita batasi sampai di 30, berarti Hmm, tinggal diinputkan di server aja gitu, Pak. benar sekali. Jadi nanti kan sumbu Y-nya kan berarti depth kan? Sumbu X-nya berarti adalah CMP koordinatnya tadi. Elevasinya anggap adalah si apa? VS-nya. Kebayang kan? Nanti coba ini bisa survei aja yang gampang aja. Misalkan gini, Diko. Kan ini nih, ini gambar yang ini nih. Yang ini nih. Ini kan ada depth ke bawah sini kan? 30 kan saya batasi tadi 30. Nah, nanti kan kamu dari kurva itu kan berarti bisa dibuat tabel Excel kan? Untuk masukin server kan dia minta Excel tuh biasanya. Ada X, ada Y, ada Z. Berarti X-nya itu adalah si CMP koordinatnya. Sama semua. Misalkan ini kamu mau saya coba tadi yang ini nih. Nah, VS30 ini. Ini kan kita punya berapa tuh? Punya satu sampel satu. Nah, ini kamu potong aja. Caranya gimana? Kita batasi aja sampai 30. Boleh aja di estimasi aja.
Kalau misalkan di 25 ini kita ganti atau interpolasi sih enaknya. Cuman kalau kamu nggak mau repot, nggak usah interpolasi juga, anggap aja misalkan ini nanti kalau saya pengen dibatasi di 30, saya copy aja misalnya, kasih aja semua ujungnya itu adalah 30, berarti kecepatannya sama. Kalau nggak diinterpolasi dari 25 ke 40 ini kan, ya nanti pindahkanlah si surfer itu kan berarti gini kan, kita punya X, kita punya Y ke arah sini, dan warnanya itu adalah biasanya elevasi kan gitu ya. Tapi warna kita nggak elevasi, adalah VS kan. Nah, yang kita lakukan X-nya itu kita buat sama semua untuk setiap sampel di titik CMP yang pertama. Itu berapa? 2 meter kan? 2 meter. Tadi tergantung CMP-nya, 2 meter. Berarti Y-nya adalah si Z ini. 0, 1,6, 37, 6, dan seterusnya kan. 0, berapa tadi? 0, dan sampai ke 30 kan. Z-mu berarti, nah ini VS-nya. VS 96, 11, 11, terus 96 sampai ke berapa? 200 lah, 157 tadi. Nah, itu kalau kita plot karena ada titik di sini kan di X di 2 meter ini ada titiknya kan? Titiknya di mana dia sama konstan semua di 2 meter kan tadi X-nya di 2 meter di posisi kita itu relatifnya seperti itu. Nah, ini X-nya adalah depth kan? Nanti elevasinya itu adalah warnanya yang akan dicari sama dia. Nanti ganti lagi ke CMP berikutnya. CMP di sampingnya berarti karena tadi pindahnya itu di 2 meter itu 4 di sini. 4. Nah, supaya nggak bingung lah, jangan coding lah nanti makin bingung mereka. Nah, seperti ini kan. Nanti Z-nya berapa? Ya buka lagi ininya si hasilnya. Nah, gitu ya. Nah, berapa depth-nya, berapa velocity-nya. Nah, sampai ke CMP terakhir. Buat di Excel aja supaya gampang. Nah, nanti kan berarti di CMP berikutnya di 4 meter ada di sini. Gitu kan? Ini kan poin-poin pengukurannya seolah-olahnya yang raw datanya. Nanti dilakukan kriging lah dengan kriging atau apa sehingga diinterpolasi. Nah, interpolasi dengan velocity yang sama. Velocity-nya itu adalah Z-nya. Bisa dia seperti itu. Pakai surfer aja. Kebayang nggak, Diko? Baik, Pak, kebayang, Pak. Kebayang kan? Nah, Iya, Pak. yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan ada di CMP tertentu yang tidak kontinu, tiba-tiba misalkan begini bentuk kurvanya. Seperti ini misalnya. Berarti di sini di CMP yang ini tadi mereka cek di CMP yang ada di sini. Dilakukan picking ulang atau inversi ulang. Karena mungkin tidak masuk akal secara bentuk geologi gitu loh. Makanya saya lebih suka 1D. Jadi bisa diubah satu-satu. Kalau 2D itu kamu harus ubah di awal semua nanti. Seperti itu. Gimana yang lain? Apakah bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Tadi ini Izin modul bertanya terakhir kembali, ya, Pak. silakan. Diko, siapa yang tanya? Ya, Pak. Jadi kan ini kan modul terakhir. Lalu untuk Hmm. UAP itu bagaimana ya, Pak? Dan eh, kira-kira sistem penilaiannya juga seperti apa, Pak? Dan kapan pelaksanaannya gitu, Pak? UAP-nya kalian aja untuk waktunya, kalian menentukan sebelum selesai UAS, mau minggu depan atau mau 2 minggu lagi, terserah. Nah, sebaiknya disamakan aja semua.
Nah, yang menurut penilaian kalian di praktikum modul keberapa mereka yang paling menguasai? Di refleksi atau MASW? Yang dua yang sudah dilakukan di mana kira-kira? Ada gambarannya nggak? Kalau refleksi kemarin gimana? Ini saya belum sempat kemarin, itu banyak kerjaan. Kemarin gimana? Kalau dari kelas saya sendiri sih Pak, masalahnya kalau yang refraksi itu masih di pickingnya Pak, itu masih banyak yang salah. Tapi kalau yang Vista kemarin refleksi itu sebenarnya rata-rata kelas saya udah pada ngerti Pak, tapi kayak flow-flownya aja yang masih mereka bingung gitu. Kemarin itu yang kamu kirim itu udah bagus. Itu CMP-nya kamu buat berapa ya kemarin? 3 ya? CMP pickingnya ya? Iya Pak, saya buat 3. Itu kan sebenarnya bisa ditambahkan tuh, bisa dirapatkan kemarin. Bisa dibuat. Tergantung geometrinya ada berapa CMP poinnya kemarin. Iya Pak, bisa. Udah dicoba kan kemarin ya? Itu diubah nggak kemarin? Kemarin tetap saya buat 50, 100, 150 gitu sih Pak. Sama 200 juga saya tambahin. Tapi emang semakin lama gitu, semakin CMP-nya jauh, emang semakin ini apa ya, nggak kelihatan untuk semblance-nya. Iya, tergantung kerapatan data. Jadi command map point gather-nya kalau rapat, trace-nya semakin banyak datanya. Nanti untuk ujiannya memakai ini aja, MASW atau kita lihat aja yang paling gampang kita lakukan sekitar 2 atau 3 minggu lagi aja. Jadi coba nanti yang udah mereka lakukan kalian rekap dulu nilainya. Saya pengen lihat mereka menguasainya di bidang yang mana. Nanti diujikan di situ. Kalau misalkan refraksi lebih menguasai, nggak apa-apa. Nanti ujiannya itu di refraksi aja. Satu aja. Kalau misalkan MASW-nya lebih menguasai nanti, saya berikan yang MASW aja. Datanya saya punya beberapa data. Ya gitu, ada lagi yang kalian ingin tanyakan? Tolong diupload ya yang sudah kalian bantu kemarin itu di praktikumnya. Metode seismik. Baru ada modul 3 nih, Diko. Ini kamu sendiri, Diko, yang ngerjain dari 1 sampai semua kemarin? Iya Pak, nanti saya bakal coba inputin lagi untuk sisanya. Nah, itu temanmu yang lain gimana nih? Saya lihat Diko terus yang kirimnya, atau jangan Diko semua nih yang ngerjakan. Nanti nama Diko aja nanti saya buat. Jadi tolong dikoordinasikan aja Diko. Kamu tunjuk aja siapa yang ini. Nanti tolong dikirim aja ya Diko ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, itu aja. Terima kasih. Kalau nanti malam saya kirimkan video tutorialnya ya. Selamat sore. Terima kasih. Sore, Pak. Selamat sore Pak, terima kasih Pak.